Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat surat dengan menggunakan Mailmex. Tapi sebelumnya harus kita tahu apa sebenarnya fungsi daripada Mailmex. Mailmex disebut juga dengan surat massal karena Mailmex merupakan salah satu atau pembuatan surat yang isinya sama dan dapat dikirimkan ke banyak orang, tetapi dengan tujuan yang beragam ataupun yang berbeda. Misalnya, membuat surat undangan, membuat surat tagihan, surat promosi penjualan, dan jenis-jenis pembuatan dokumen lainnya yang dapat dikirim ke beberapa penerima, nama dan tujuan yang berbeda. Kelebihan daripada penggunaan fasilitas Mailmex ini adalah memudahkan si pembuat surat atau dokumen, sebab hanya dengan membuat satu surat atau dokumen dapat dikirim ke beberapa penerima yang berbeda. Fungsi Mailmex adalah yang pertama, membuat sebuah dokumen yang isinya sama. Yang kedua, selain itu dengan adanya Mailmex, kita dapat mengirim ke penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Yang ketiga, Mailmex juga dapat dipakai untuk membuat sertifikat, label, dan amplop, dan lain sebagainya. Cara membuat Mailmex, yang pertama harus kita buat terlebih dahulu file sumber data. Artinya kita buat dia contoh suratnya, ya. Kemudian yang kedua membuat naskah utama. Yang ketiga, menghubungkan naskah utama dengan sumber data. Yang keempat, membuka file naskah utama di Microsoft Word. Karena suratnya kita ketikkan pada Microsoft Word, tetapi sumber datanya atau database-nya kita bisa menggunakan Microsoft Access dan Microsoft Excel. Tapi kali ini saya menggunakan Microsoft Excel, ya. Kemudian yang kelima, pilih menu As Existing List, artinya menggabungkan surat utama atau surat induk dengan database. Yang keenam, pilih sheet data yang sesuai. 7. Mengatur tata letak. Mengatur tata letak ini maksudnya mengatur tata letak nama fieldnya nanti, ya. Nanti kita akan lihat prakteknya. Yang kedelapan, insert merge field. Yang kesembilan, melihat hasil dengan mengklik ikon preview result atau finish merge. Ya. Jadi seperti itulah daripada fungsi dari pada Mailmex, ya. Kali ini kita akan langsung praktekkan bagaimana cara membuat surat dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu, dengan cara membuat satu surat, ya, tapi nanti hasilnya bisa ke beberapa orang. Oke, kita perhatikan. Di sini sudah saya siapkan. Ini contoh daripada surat induk atau surat pokoknya. Kemudian database-nya, ya. Tadi sudah saya persiapkan bahwa sesuai dengan surat induknya, di sini surat keterangan hasil ujian, ya, hasil ujian nasional sekolah, ya. Jadi di sini nanti yang berbeda pasti nama dan nomor peserta UN-nya pasti berbeda, ya, dan setiap nilai mata pelajarannya nanti berbeda, ya. Jadi itulah fungsi daripada Mailmex. Jadi cukup dengan membuat satu surat pokok atau surat induk ini, nanti hasilnya bisa dengan jumlah yang banyak atau lebih dari satu, dengan nama dan nomor peserta UN-nya yang berbeda. Sudah saya persiapkan tadi database atau sumber data yang akan nanti dihubungkan ke file surat induk. Ke sini, ya, ke surat induk. Di sini yang masih kosong, nama, nomor peserta, dan nilai semua bidang studi ujian sekolah dan ujian nasional. Oke, ya. Ini dia database-nya.
saya buat pada Microsoft Excel. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan. Yang pertama tadi harus kita hubungkan dia surat ataupun surat induknya dengan sumber data atau database, ya. Jadi dengan cara perhatikan kursor, ya. Perhatikan kursor. Di sini saya klik menu mailing ini ya. Karena minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa kelebihan daripada Microsoft Word itu salah satunya adalah dapat membuat surat dengan menggunakan database, dengan menggunakan mailing. Ya, kemarin sudah saya jelaskan bahwa letak keunggulan daripada Microsoft Word terletak pada menu reference dan menu mailing. Ya, jadi kalau kita klik menu mailing ini, maka inilah ikon atau toolbar yang ditampilkan pada menu mailing. Ya. Jadi perhatikan kembali kursor. Sekarang tugas kita adalah menghubungkan surat induk dengan sumber data atau database. Maka kita pilih icon select receiver. Ya, coba perhatikan. Kemudian kita klik tanda panah. Oke, di sini ketika kita klik tanda panah ada dia 3 menu yang ditampilkan. Yang pertama tipe new list, as existing list, dan select from Outlook kontak. Ya. Jadi ketika kita mau menghubungkan surat induk atau surat pokok dengan database-nya, maka kita pilih yang kedua adalah as existing list. Oke, kita klik. Ya, tadi di mana di sini langsung ditampilkan tampilan jendela Explorer. Di sini kita bisa mencari di mana kita letakkan tadi atau di mana kita simpan tadi database-nya. Oke, kita lihat. Tadi saya simpan di data D ya, perhatikan data D. Klik data D. Langsung saja kita cari di sini. Oke ya. Oke. Inilah file daripada database-nya. Ya. Kita klik. Kemudian pilih open. Perhatikan selalu arah kursor ya supaya bisa jelas. Oke, open. Oke. Select table. Ya, satu, oke. Oke. Tidak ada apa-apa yang dihasilkan ya, karena fungsinya hanya menghubungkan file surat pokok dengan database. Ya. Jadi sekarang bagaimana cara memasukkan nama, nomor peserta, dan nilai-nilai setiap bidang studi itu harus kita masukkan dulu field-nya dari, perhatikannya kursor, dari icon ini, insert merge field. Ya, di sini. Oke. Sekarang kita lihat dulu di sini bagian-bagian yang tidak penting itu tidak usah kita masukkan ya. Oke, di sini sebentar ya. Oke, sekarang kita masukkan setiap record maksudnya adalah ini ya. Record maksudnya nama ataupun bagian dari setiap judul ini. Ya. Kalau judulnya ini disebut dengan field. Kalau dia bagiannya ataupun nama, kemudian niche-nya ini semua ya, pokoknya bagian daripada setiap judul-judul ini disebut dengan record ya. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan. Sekarang kita masukkan dia yang pertama dulu adalah nama. Nama tadi terletak pada kolom atau bagian daripada F2 di sini ya. Oke, di sini tidak ditampilkan namanya. Ketika nanti kita tampilkan field-nya ke surat induk. Ya, ke surat induk. Coba perhatikan, yaitu dari icon ini ya, insert merge field. Kita klik tanda panahnya. Oke, yang pertama dulu kita masukkan
untuk namanya. Yang kedua, nomor peserta. Nomor peserta atau NIS itu terletak pada F3. Keterangan itu F28. Ya, sekarang masukkan nilai agama. Nilai agama terletak pada F12. F12, F14, F16, F18, F20, F22. Kemudian untuk agama, nilai hurufnya terletak pada F13, F15, F17, 19, sekarang kita masukkan untuk nilai ujian sekolah, untuk nilai ujian nasional, itu nilai bahasa Indonesia, itu terletak pada F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, ya, F11. Oke, dan untuk jumlahnya terletak pada F26. 26, 27. Oke, di sini sudah kita isi semuanya. Sekarang kita bisa melihat hasilnya. Oke. Ya, di sini sudah dapat hasilnya, tapi masih satu, ya. Bagaimana kalau menampilkan, tadi coba kita lihat pada database-nya, itu ada sebanyak 7 nama, ya, 7 nama. Coba kita lihat. Kita klik icon Finish Merge, kemudian pilih Edit Individual Document, All, artinya kita tampilkan keseluruhan. Oke. Oke ya. Di sini sudah tampil nama tadi yang pertama adalah Budi Rianto, yang kedua Firda, bentar ya, Firda, yang ketiga Tommy, Vera, RK, Siska, dan Astrid. Dan semua nilai-nilainya juga sudah ditampilkan ya. Jadi seperti itulah cara menggunakan daripada pembuatan surat dengan mailing menggunakan fasilitas Mailmex ya. Dan di sini juga sudah ada saya buat dia bagian-bagian yang penting yang digunakan dalam pembuatan surat Mailmex. Misalnya Salary 7 yang berfungsi mengelola daftar penerima surat. Insert Merge Field berfungsi memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Yang ketiga, Preview Result melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Yang terakhir adalah Finish Merge berfungsi melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap. Jadi seperti itulah cara membuat surat dengan Mailmex. Sekian video kita kali ini. Saya ucapkan